Kula nuwun lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dan saya juga diberikan nikmat sehat walafiat, dilancarkan untuk setiap usaha dan pekerjaannya, dan dimudahkan untuk segala urusan-urusannya. Amin. Jadi di kesempatan kali ini saya mau sedikit sharing ya teman-teman ya, tentang bagaimana sih cara membuka toko kecil-kecilan dengan modal minimalis, dengan modal pas-pasan. Jadi simak terus untuk videonya. Kita sambil ngerapiin kecap bangu. Jadi untuk pemula, langkah-langkah yang harus dilakukan kalau kita mau buka usaha kecil-kecilan dengan modal yang menipis, dengan modal yang pas-pasan, itu tentunya bisa kita lakukan teman-teman. Jadi langkah yang pertama kita tentunya harus menyiapkan tempat ya. Jadi kita nyari tempat itu atau nyari kontrakan itu kalau bisa yang bulanan, sebulan yang 1,5 apa yang 2 juta itu tentunya mengurangi penambahan modal yang begitu besar tentunya ya. Kalau dibandingkan dengan yang tahunan, kalau tahunan itu seumpama di sini ini saya ini 1 tahunnya seumpamanya sekitar 17 sampai 18 ya. Kalau kita ketemunya yang bulanan itu tentunya kan sisa uang segitu bisa kita buat muter lagi, bisa buat nyetok barang. Dan langkah selanjutnya adalah tentunya kita harus menyiapkan barang-barang pokok yang biasa konsumen cari, yang biasa para warga itu diminati. Kira-kira contohnya adalah sebagai contohnya seperti beras itu harus ada. Enggak pun 1 karung, kita bisa belanja setengah karung dulu, terutama beras ya. Terus gula pasir tentunya enggak harus 1 karung juga teman-teman, bisa kita 10 kilo 15 kilo, yang penting ada dulu, enggak apa-apa. Tentunya menyesuaikan dengan kondisi keuangan kita lah. Jadi setelah itu seperti Indomie ya, itu harus ada teman-teman. Indomie, terus kopi itu harus ada, dan seperti terigu, terus minyak goreng yang refillan itu tentunya harus ada. Jadi kita bisa mempiling lah, cara Jawa ini dipiling dhisik. Seumpamanya modal sekian, kita harus catetin dulu teman-teman untuk barang-barangnya sedikit-sedikit. Seperti terigu itu kita bisa nyusul 3 kilo dulu, perempatan, tengahan, kita campur, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting bahan-bahan pokoknya yang terutama itu seperti beras, gula, minyak goreng, nah itu harus ada. Telur pun itu nggak harus 1 peti kita belanja teman-teman, kita belanja 2 kilo dulu. Nah, umpamanya harga dari tempat kita belanja itu 24.000 ya, kita ngambil 1.000 apa 1.500 nggak apa-apa, 25.500 apa 25, seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi lama-kelamaan kan tetangga-tetangga warga di daerah kita tempat belanja, di daerah tempat kita buka usaha itu kan lama-kelamaan kan mengetahui, oh si Polan itu buka warung. Nah, lama-lama kan dia belanja, kita pun sering ngobrol ya kan. Dari situ insya Allah usaha kita bisa berkembang teman-teman. Pokoknya yang harus diutamakan adalah bahan-bahan pokok dulu teman-teman. Kalau untuk materialis ya, seperti kayak rak beras itu, kalau kita nggak punya rak dari bahan kayu itu nggak apa-apa teman-teman, kita bisa di tempat karungnya. Kalau punya ember ya kita tuang di ember. Nah, kalau kita sudah ada rezeki ya kita bikin rak yang berbahan dari kayu itu loh, buat tempat Indomie, buat tempat seperti susunan minyak refill. Nah, kalau kita sudah ada tambahan modal kira-kira seperti itu. Jadi modal berapapun, modal sedikit, modal minimalis,
dengan kondisi keuangan kita yang pas-pasan, kalau kita memang niat untuk berwirausaha warung sembako, itu pasti bisa teman-teman. Garam berapa Pak? Iya, 5.000 kepiting. Nggak ada yang kecil Bang? Yang kecil nggak ada, katanya cap kepiting Pak. Iya siap, makasih Pak ya. Kantongin nggak nih? Iya, nih kantongnya. Sip. Kalau nggak ada garam kurang enak ya kan? Ya Mas, sama-sama. Tentunya tetap optimis teman-teman. Jadi dengan modal berapapun kita bisa memanage dengan menghitung belanjaan kita yang pokok-pokok dulu. Jadi seperti beras, gula, minyak goreng, indomie, kopi itu tentunya kita harus sedikit-sedikit ada. Dan kalau biar lebih seger lagi nih, kita bisa tambahin untuk rokok. Jadi rokok itu memang uangnya besar teman-teman. Tetapi kalau kita ada sedikit-sedikit itu tentunya lebih seger meneh lah hitungan. Jadi orang berbelanja itu wah, warung kecil tapi kok langka banget, nah kira-kira seperti itu. Jadi untuk rokok pun nggak terlalu banyak, nggak apa-apa teman-teman, nggak 5 slop, maksud saya nggak 5 bungkus nggak, 2 bungkus nggak apa-apa teman-teman. Tapi kita nyari tempat berbelanja itu yang di tempat di semi agen ya. Tapi kita waktu pas belanja itu kita ngomong teman-teman, ini saya mau buat jual lagi begitu teman-teman. Jadi untuk agen itu pun kan bisa mengasih harga yang sekiranya dimiringkan sedikit karena kan buat jual lagi. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi untuk kita yang bermodal kecil, yang bermodal pas-pasan dengan modal minimalis itu nggak menghalangin kita untuk berbuka usaha teman-teman, tidak teman-teman. Modal kecil pun kita bisa buka usaha teman-teman. Yang penting niat benar-benar, niat dari hati. Kan kalau kita mau menerjuni bidang usaha apa saja sih itu menurut saya itu kan kalau kita hati kita memang 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 wah inilah pokoknya ngono ya diusahakan teman-teman, pasti insya Allah berhasil teman-teman. Yang penting kita berusaha dulu. Dan kenapa untuk bahan pokoknya itu harus ada ya, karena tentunya itu kan kebanyakan yang diminati para masyarakat, para tetangga ya teman-teman ya, seperti beras, telur, minyak goreng, itu kan bahan pokok, seperti kopi. Tapi untuk mengenai rokok, kalau benar-benar model kita ngepres itu, kalau kita mau tahan dulu ya nggak apa-apa, tahan dulu. Jadi kita untuk mengukur porsi belanjaan kita, kalau kita modalnya sedikit, jadi nggak usah banyak-banyak untuk setiap itemnya, sedikit-sedikit dulu. Ntar yang tercepat apa itu bisa kita tambahin teman-teman. Kan 2 bulan 3 bulan itu untuk perkembangannya kan baru kelihatan itu apa yang kiranya cepat, barang apa yang banyak konsumen kita minati. Yang penting optimis saja, tetap semangat. Ngerapiin kecap nih teman-teman, sing kelong ya Bu. Apa Mbak Mai? Sekarang nggak? Ada dong. 3 dong. Sekarang. Besok. Itu minyak segitu berapa? Mana? 2 liter 30, seliter 16,5. Sedap. Ini sedap.
kumul kan iki bareng. Gitu. Carane 4 kali 3 12 Mbak Mai. Kalau ini berapa tadi minyaknya? Ya, yang 1 liter apa 2 liter? Itu baik. 16,5 guys. Jadi kembali kasih karet Iya. Berarti kurang. duit pas saya lah. Duitnya 20, ini 16 sama 4 20.000 pas. Karet berapa ya? 4.000. Oke Mbak Mai. Terima kasih. Oh, soalnya liter 2 liter lagi. Gue alhamdulillah. Ya, Mbak Mai. Kenapa mulai juga? Kalau kerupuk itu berapa sih? Nggih. Itu enggak ada ya? Ada berarti yang setengah liter Apa? 8.500. Pas beras enggak ada ya? Nggak ada. Iya. Ini udah agak turunan. Kemarin sempat Apa sih? pitulah minyak goreng deh. Jadi sedoso setengah deh. Nggih. Rai ke itu ada sayur. Rai kemawon. Iki bede. Oh, iya. Minyak. Tur nuwun nggih. Minyak goreng nang. Angkat botok ket poso ya orang tuh. Nggih. Yang mana Bu Haji? Yang kecil aja. Ini Bu Haji. Iya. Hah? Kecap ada. Yang bangu 3.000. Sukaannya bangu. Jadinya 11,5. 8,5 sama 3.000. Kembali 3,5 Bu Haji. Hah? Iya. Kasih Bu Haji. Oke teman-teman, tetap semangat intinya ya. Ini saya mau lanjut menggantung kecap dulu. Kita sambung di lain waktu. Tetap semangat. Modal berapapun mau buka usaha tetap bisa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.